Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila bisyah ala rabbillah Jaluddin al-Mahalli wa jalla as-Sayyid. نفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi, serta meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan surah Ali Imran ayat 161 sampai 163. Ini 162 sampai 164. Afamanittaba'a ridwanallah ila akhiril ayah, 162 ya sampai 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah.
كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. والله أعلم بمراده. Afaman ittaba'a ridwanallahi. Alifnya ini hamzah istifham namanya, pertanyaan. Afaman ittaba'a, apakah orang-orang yang mengikuti ridwanallahi, mengikuti keridhaan Allah, ay fa'ata'a walam yaghul. Nah ini, yakni yang dimaksud mengikuti keridhaan Allah di sini adalah orang-orang yang taat
dan tidak melakukan gulul pengkhianatan. Karena ayat ini masih tersambung dengan ayat sebelumnya, yakni akibat atau dosa-dosa orang-orang yang melakukan gulul nanti di hari kiamat. Ya. Akibat dosa-dosanya Allah jelaskan. Makanya ini berbicara tentang gaib. Dan salah satu orang-orang yang beriman adalah ciri-cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib itu ya nanti akan didatangkan siksaan-siksaannya di hari kiamat. Dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Ayat sebelumnya juga berbicara kezaliman. Artinya siksa si A tidak akan ketukar dengan siksa si B. Ya, ini tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Sehingga benar-benar seadil-adilnya. Makanya Allah itu Al-Adlu, Maha yang sangat adil. Sehingga jauh dari kezaliman. Nah, ayat ini berbicara tentang tempatnya nanti orang-orang yang sering melakukan kegululan. Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti keridhaan Allah. Ya, ini dibandingkan dengan orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, ya, ini Allah memperbandingkan. Makanya dimulai ayat ini pertanyaan, tapi pertanyaan ini tidak perlu dijawab karena sudah pasti jawabannya. Afamanittaba'a ridwanallah, apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah itu di sini kamamba'a bisa khotim minallah, sama seperti orang-orang yang kembali kamamba'a, sama seperti orang-orang yang kembali roja'a, yakni balik pulang kembali kepada Allah, bisa khotim minallah, dengan kemurkaan Allah, dari Allah. Ini jadi sama-sama pulang, Pak. Nanti orang itu ada yang pulang itu membawa keridhaan Allah, ada yang pulang membawa kemurkaan Allah. Sama-sama pulang kepada Allah, ya, siapapun itu, baik orang-orang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman, itu sama pulang nanti ketemu perjalanannya menuju kepada Allah. Nah, dalam kepulangan itu nanti ada orang-orang yang diridhoi, ada orang-orang yang tidak diridhoi. Orang yang diridhoi siapakah mereka? Adalah orang-orang yang ridho terhadap Allah. Nah, ini para pakar sufi mengatakan kalau Anda ingin tahu seberapa besar Allah ridho terhadap Anda, maka ukurlah keridhaan Anda terhadap Allah. Nah, ini nanti akan tahu. Kita ini akan tahu seberapa besar Allah ridho terhadap kita, yaitu dengan cara kita melihat terhadap diri kita, seberapa besar diri kita ini ridho terhadap Allah. Nah, ini kan berat, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Baru di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Anhum ini adalah para sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, wabil khusus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, wa radu anhu, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Nah, ini yang berat. Kita ini seringkali mencari ridho Allah, tapi kita sering tidak ridho terhadap Allah. Contoh, seringkali kita mengeluh, seringkali kita menggerutu, seringkali kita ini tidak terima. Ini kan tidak rela, Pak, tidak ridho. Tidak rela itu tidak ridho. Ya. Kalau dapat merasa rizki kurang banyak, tidak rela. Kalau merasa dihina seseorang, tidak rela. Padahal hinaan seseorang, rizki yang sedikit itu semuanya hakikatnya dari Allah.
Makanya kita bisa melihat diri kita sendiri seberapa kita itu rela. Termasuk rela di sini adalah ridho dengan takdir Allah, apa-apa yang telah digariskan Allah terhadap kita. Tapi yang berat adalah ridho terhadap perintah-perintah Allah. Ini yang berat, Pak. Ya. Semakin seseorang itu semakin meninggalkan larangan-larangan Allah, maka semakin Allah itu tidak ridho. Nah, ini makanya kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak mau bersedekah, jangan harap Allah itu ridho. Padahal dia selalu bilang bahwa kita mau mencari ridho Allah, tapi dengan cara-cara yang Allah itu murka, ya nggak ketemu. Kan di sini dijelaskan, apakah sama orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan orang-orang yang mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah? Jawabannya pasti, ya tidak akan sama. Jadi seperti itu. Di sini orang-orang yang dengan kembali dengan kemurkaan dari Allah itu adalah limaksiyatihi, karena kemaksiatannya, wa gululihi, dan wabil khusus masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang gululnya, pengkhianatannya itu. Ya, makanya pengkhianatan ini luar biasa, Pak. Ya, pejabat yang mengkhianati rakyat, pemimpin yang mengkhianati rakyat, ya hati-hati. Pemimpin itu berbahaya. Kalau ada pengkhianatan, masya Allah ya, di sini menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi jawabannya pasti di sini, nggak usah dijawab, pasti jelas tidak sama. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang pertanyaan terhadap sesuatu yang baik dan buruk. Ya. Apakah sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta? Nah itu kan ada juga di dalam Al-Quran seperti itu. Ya pasti jawabannya tidak sama. Orang-orang yang mengikuti petunjuk dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk, jawabannya jelas tidak sama. Ya ini sama seperti ini. Allah bertanya, tapi istifham di sini istifham istiqrari, jadi nggak usah perlu jawaban. Jelas jawabannya bahwa itu tidak sama. Ya. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wa ma'wahu jahannam wa ma'wahu, tempat kembalinya atau tempatnya jahannamu, yaitu neraka jahannam. Neraka jahannam wa bi'sal masiru, adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini ya nggak samalah mereka, orang-orang yang datang atau pulang. Ya pulang di sini adalah meninggal. Ya meninggal itu pulang kepada Allah, membawa dengan kemurkaan Allah. Maka tujuan mereka, kepulangan mereka itu adalah ke tempat yang seburuk-buruk tempat, yakni neraka jahanam, naudzubillah. Ini kalau orang yang pulang kembali kepada Allah dengan keridhaan Allah, dengan ketaatan, tidak melakukan pengkhianatan, maka mereka kembalinya adalah kepada surganya Allah. Jadi ini jelas. Tujuan orang mati itu dua. Kalau mereka yang meninggal itu adalah orang-orang yang taat, selalu mengikuti keridhaan Allah, maka tempatnya itu adalah surga yang dituju. Orang-orang yang penuh dengan kemurkaan, maka tempatnya itu adalah neraka. Ini cuman dua tujuan orang mati, Pak. Ya. Walaupun nanti ada namanya Ashabul A'raf, ada orang-orang yang di tengah di antara surga dan di antara neraka. Ini hanya penantian sesaat. Ya, nanti ada tempat itu, makanya di dalam Al-Quran ada disebut surah Al-A'raf. Al-A'raf itu satu tempat di antara surga dan neraka. Jadi dia bisa melihat penduduk surga, bisa melihat penduduk neraka. Ya, ini mereka bisa jadi adalah orang-orang yang amalnya sama,
Ya, amalnya sama antara kebaikan dan keburukannya. Sehingga menunggu masuk surga itu menunggu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ashabul a'raf itu bisa melihat bagaimana penduduk surga, bagaimana penduduk neraka, itu bisa melihat. Nah, jadi dua tujuan mati yakni adalah surga atau neraka. Kalau tujuan hidup apa, Pak? Tujuan hidup ya. Kalau melihat ayat ini dua, yakni mengikuti keridhaan Allah atau mau kembali kepada kemurkaan Allah. Naudzubillah. Ini dua ini ya. Al-marji'u ya, tempat kembalinya adalah al-masyir, itu adalah jahannam. Ya la. Nah, ini jawabannya la, pastilah di sini di dalam tafsirannya ya. Hum darajatun indallah. Hum, mereka, darajatun, ada derajat-derajat. Jadi ada pangkat-pangkat. Ay ashabu darajatin, yakni memiliki derajat-derajat. Baik di surga ataupun di neraka, Pak. Itu ada derajat-derajatnya. Kalau derajat itu identik dengan bahasa tingkatan surga, itu darajat. Hum darajatun inda rabbihim. Kalau neraka itu identik dengan ad-darokats, ad-darokats. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ad-dark, ad-dark itu tingkatan yang paling bawah, rendah. Ya, tingkatan rendah dari neraka itu orang-orang munafik. Maka tingkatan ad-darkul asfal, tingkatan yang paling rendah. Jadi tingkatan-tingkatan neraka itu namanya ad-darokat, tingkatan-tingkatan surga itu namanya ad-darajat. Nah, ini kita harus tahu ya, walaupun sama yang dimaksud di sini, baik surga ataupun baik neraka itu punya derajat ya. Makanya surga itu di dalam tingkatannya ya, itu sesuai dengan bahan bangunannya. Nah, kalau di kita ini kan ada perumahan-perumahan itu ada yang apa itu namanya sederhana, ada perumahan yang minimalis, ada perumahan yang apa itu namanya kalau orang-orang kaya perumahannya apa, Pak Hadi? Ya, apa namanya itu? Ya sebutannya itu sebutan real estate. Real estate itu sebutan perumahannya orang-orang kaya. Kalau perumahan kita kan RSSSSSS. Ya, rumah sangat sederhana sekali, sempit, susah dan sumpek. Ya. Itu ada semua. Atau kalau orang Betawi bilang tipe LL, L4, lo lagi. Ya, ketemu di kamarannya di situ, ruang tamu di situ, nonton TV, makan di situ. Jadi 4L kalau orang Betawi bilang. Lo lagi. Nah, ini surga itu ada di dalam Al-Qur'an disebut sebagai surga Aden. Ya, itu di dalam surah apa? Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Aden, surga Aden ada. Ada lagi Jannatun Naim. Ada lagi di dalam surah Al-Mu'minun, surga Al-Firdaus. Ya, banyak sekali. Ada 8. Kalau surga itu 8. Kalau neraka ada 7. Banyakan mana, Pak? Banyakan surga. Karena memang penghuni surga dengan penghuni neraka banyakan penghuni surga.
Artinya Allah lebih banyak memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya masuk surga daripada masuk neraka. Jadi kalau enggak terpaksa, benar-benar terpaksa, ya neraka terpaksa. Ya, ini karena terpaksa, sangat terpaksa. Sebetulnya Allah itu tidak menghendaki kita ini masuk neraka, tapi karena memang ada hamba-hambanya yang memang sangat terpaksa dimasukkan neraka karena memang kezalimannya itu yang ini ya. Makanya ada neraka itu di dalam Al-Qur'an, narun hamiyah. Surah Al-Qari'ah ya, narun hamiyah. Ada narum muqsadah. Ada juga adalah narun hawiyah. Ada naru jahannam. Ada neraka sakor. Masalakakum fi saqor? Qalu lam naku minal musallin. Hei, kalian ngapain di neraka sakor? Nanti ada yang nanya begitu. Dia menjawab, qalu lam naku minal musallin. Oh, dulu aku di dunia enggak mau sholat. Orang Islam tapi enggak mau sholat. Oh, nyemplung neraka sakor dulu, Pak. Walaupun nanti di surga neraka sakor ya. Ini ada neraka sa'ir. Ya, ada 7 neraka, ada 8 surga. Pintu-pintunya banyak sekali, pintu-pintunya. Ya enggak kehitung. Itu tingkatan-tingkatan. Makanya di sini hum darajatun 'inda rabbihim. Ada derajat-derajat. Ashabu darajatin 'inda Allah, di sisi Allah. Di sini ya. Yakhtaliful manazila. Jadi memang berbeda-beda kedudukan mereka. Kalau orang-orang beriman kebanyakan ya di neraka jahanam. Wa inna limau'idihim jahannam. Jadi nanti bakal mampir ke neraka jahanam dulu. Walaupun ada yang bi ghairi hisab ya, orang-orang yang bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Faliman ittaba'a ridwanahu, maka bagi orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, as-sawabu, dapat pahala. Walimam ba'a bisakhotihil iqabu, dan bagi orang yang mengikuti kemurkaan Allah, kembali dengan kemurkaan Allah ya, mau tidak mau al-iqabu, mendapatkan siksa. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala, basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Kalau Allah maha melihat, kalau Allah itu diterangkan di dalam ayat lain adalah maha teliti. Basir itu maha melihat, kalau khabir itu maha teliti, jeli, jadi tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Itu adalah khabir. Kalau ini basir, kan ada wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, ini wallahu basirum bima ya'malun. Ya, ini. Jadi Allah di dalam melihat itu sangat teliti, sehingga tidak ada amalan seorang hamba pun yang terlewatkan sehingga tidak dibalas. Makanya di sini tafsirannya fayujazihim bihi, maka karena Allah itu maha melihat, maha teliti, maka Allah bakal membalas mereka semua, dibalas. Yang datang kepada Allah dengan ridha Allah, maka dibalas. Ya, yang datang dengan kemurkaan Allah, maka dibalas, semuanya dibalas oleh Allah. Ya, ini. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna Allah, sungguh benar-benar Allah itu telah memberi. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Memberi anugerah alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, yakni anugerahnya berupa apa? Id ba'atsa fihim, ketika
telah diutus dalam kalangan mereka, diutus rasulan, seorang rasul. Nah ini diutusnya Rasulullah terhadap kita, ini anugerah yang terbesar dalam hidup. Ini anugerah terbesar, sehingga kita menjadi orang-orang beriman. Ini anugerah terbesar, Pak. Walaupun di kalangan para ulama ada yang berpendapat anugerah terbesar itu hidup. Ya, hidup. Setelah hidup baru iman. Ini masih dalam perdebatan para ulama. Lah orang kalau nggak bisa hidup, ya nggak bakalan punya iman. Hidup dulu baru punya iman. Ya. Tapi ada yang berpendapat, ya buat apa hidup kalau tidak beriman? Makanya iman dulu yang penting mah. Ada yang begitu, ya terserah mau milih mana. Ya menurut para ulama seperti itu. Perbedaan pendapatnya masuk akal juga. Ya makanya di dalam Al-Quran itu ada nikmat, namanya nikmat ijad, ada nikmat imdad. Nikmat ijad itu Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini, diwujudkan. Kalau kita tidak wujud, ya ada yang tidak diwujudkan oleh Allah, Pak. Baru berupa segumpal daging, dia sudah keluar dari rahim, akhirnya nggak wujud. Kita ini bersyukur, masya Allah, nikmat ijad. Ya ini di dalam surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini alladzi khalaqa. Khalaqa ini nikmat ijad, karena kita ini diciptakan Allah itu sudah nikmat luar biasa. Hadirnya kita ke alam ini luar biasa, itu nikmat ijad. Fasawwa, kemudian kita disempurnakan, Pak. Ya ini nikmat imdad namanya. Ya, nikmat imdad itu nikmat susulan. Kalau hanya diwujudkan saja, kemudian kita tidak dikasih nyawa, tidak dikasih iman, tidak dikasih macam-macam kebutuhan lainnya, ini ya kita ini mungkin nggak bisa hidup. Makanya ada nikmat imdad, nikmat susulan, fasawwa, maka kemudian disempurnakan kita ini. Disempurnakan, dicukupi kebutuhannya, dicukupi rohaninya dengan keimanan itu tadi, ya. Makanya sama-sama benar. Nikmat hidup juga paling tertinggi juga betul, nikmat iman juga betul, sama-sama betul, ya. Jadi kita ini beriman karena diutusnya Rasul. Maka nikmat yang paling tertinggi kan iman, ya. Kalau mengikuti pendapat ulama yang satunya ini. Karena nanti di akhirat itu orang-orang kafir itu ingin menukar kekafirannya itu dengan emas sepenuh bumi. Ya ini mil'ul ardi dahabau wala wiftadau bih. Nah ini emas sepenuh bumi, Pak. Ini pengen nukar keimanan kita. Jadi menurut Allah di dalam Al-Quran, iman itu lebih tinggi dan lebih berharga dibanding dengan emas sepenuh bumi, bayangkan. Makanya saya kadang-kadang prihatin kalau ada orang gara-gara emas 1 gram dia menjual iman. Padahal kalau kita tahu iman sepenuh langit dan bumi itu tidak sebanding dengan keimanan kita. Masih tinggi dan masih berharga keimanan kita. Nah inilah yang banyak orang-orang keliru, Pak. Ya, nah itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran sebelumnya pernah kita bahas. Ya, mil'ul ardi dhahaba wala wiftadau bih. Walaupun ya ditebus dengan emas sepenuh langit dan bumi, orang kafir itu tidak bisa. Kafir tetap kafir. Masya Allah ini. Makanya ini di sini disebut anugerah Allah yang tertinggi, ini luar biasa. Ketika Rasul diutus untuk kita orang-orang beriman. Ini ya. Makanya bangga menjadi orang Islam itu bangga, Pak. Jangan mengeluh, jangan bersedih, ya, jangan galau, ya. Kalau kita ingat dengan keimanan kita, maka semuanya akan hilang. Karena orang-orang beriman itu ya seharusnya tidak
khauf, tidak ada rasa khawatir, rasa takut, walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih. Itulah orang-orang beriman. Makanya apapun yang musibah yang menimpa, ujian dalam hidup kita, kembalikan kalau kita ini adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu Pak, pegang itu saja. Ya. Karena apa? Karena kita melihat pahala Allah yang besar di balik ujian itu, di balik musibah itu. Makanya tidak menjadikan kita ini menjadi orang-orang bersedih. Orang yang mau operasi, Pak. Operasi itu sakit. Gimana enggak sakit dibelek? Sakit. Apalagi operasi ambeien, Pak. Paling sakit, disuruh nungging dibelek. Ya. Tapi ketika dia orang yang mau dioperasi itu ingat bahwa setelah operasi itu ada kesembuhan, maka dia ini tidak sedih. Oh, biasa operasi mah. Ya. Ada temen itu operasi jantungnya itu kan tidak bisa dipasang ring, Pak. Jadi namanya diapain itu ya? Di bypass. Itu mulai dari kaki sampai ke perut dibelek semua. Dipasang alat, Masya Allah. Saya ngeliatin nggak berani ngelihat. Kata dia apa? Oh, biasa ini mah. Ya, yang penting sembuh katanya begitu. Kalau ingat sembuh, maka operasi tidak takut, Pak. Nah, kalau belum operasi sudah niat mati, pasti takut lah. Nanti kalau mati bagaimana? Pasti takut duluan, ya. Ingatnya sembuh. Maka ketika orang-orang beriman itu dalam ujian musibah ataupun bencana apapun, ketika ingat bahwa itu adalah pahala yang besar, ya, kita bangga masih beriman, kita bangga masih menjadi orang-orang bertakwa, maka kesedihan itu akan terhapus dengan sendirinya. Di sini ya, nikmat yang tertinggi itu ketika kita ini diutus oleh kita seorang nabi, rasul, seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka. Ini mengingatkan kita, ya, kita bangga punya rasul dari diri kita. Yang dimaksud min anfusihim ay arabiyan mithlahum, yakni orang Arab yang sama. Jadi sukunya sama, suku Quraisy, orangnya sama, orang Arab, bahasanya sama, bahasa Arab, sehingga apa? Mudah di dalam dakwahnya, mudah dipahami. Kalaupun tidak paham bisa didatangi, bisa bertanya. Ya, ini kita beruntung, sangat beruntung sekali. Sehingga memang ajaran-ajaran Islam itu jelas, tidak ada yang membingungkan, tidak ada yang kita ini tidak tahu, ya. Semuanya ada, semuanya hukum-hukum Islam itu. Ini karena diutusnya Nabi itu dari suku Arab, dengan bahasa Arab, Al-Quran juga bahasa Arab, sehingga memudahkan kita ini. Coba kalau memang dulu Nabi itu diutus bukan dari diri kita, Pak. Mungkin diutus dari kalangan malaikat saja, ya. Bingung, Pak. Mau ketemu malaikat aja susah. Kalau ada perkara-perkara yang tidak paham mau tanya, nggak bisa. Ya, berapa banyak sahabat-sahabat Nabi di kala itu mereka tidak bisa memahami agama, langsung bertanya kepada Rasul. Karena Rasul adalah manusia, karena Rasul adalah orang Arab yang dekat, ya, akhirnya paham, ya, tentang hukum-hukum, tentang muamalah, tentang macam-macam segalanya paham, sehingga sempurna agama Islam itu. Karena Nabi diutus dari kalangan mereka. Jadi seperti itu. Ya. Liyafhamu, supaya mereka bisa paham anhu, dari Rasul itu, keterangan-keterangannya, syariatnya. Ya, ini wa yashrafu, dan supaya mereka itu bisa memuliakannya, karena bisa ketemu terus, tiap hari ketemu di masjid berjamaah, ya. Ini la mulkan, ya, wala ajamiyan, tidak diutus seorang rasul itu, atau la malakan, tidak dari kalangan malaikat, wala ajamiyan, tidak pula dari kalangan ajami, orang luar Arab. Coba kalau dari orang luar Arab, pasti merepotkan. Inilah udah didesain sedemikian rupa karena Allah ingin memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang beriman, sehingga diutuslah seorang rasul dari kalangan kita sendiri. Ini ya, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, apalagi kalangan-kalangan yang memang
tidak jelas ya. Makanya ini Nabi itu karena dari kalangan kita, Nabi tahu keluh kesah kita, Nabi tahu kesulitan kita, problematika kita, Nabi tahu. Makanya ada satu ayat yang oleh para ulama-ulama dulu itu sering dibaca setelah sholat subuh, Pak. Ini bisa diamalkan. Ya, surah apa itu At-Taubah ya, terakhir ya. Yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini dibaca 7 kali, Pak, selesai subuh. Masya Allah. Itu para ulama-ulama dulu itu, bahkan saya pernah sholat berjamaah di Curug subuh, pernah di sana. Itu pas yang menjadi imam itu seorang Habib ya, Habaib. Ya selesai sholat subuh itu zikirnya itu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali dibaca. Dan sahabat-sahabat Nabi dulu banyak yang membaca ini. Wow, luar biasa ya. Insyaallah nanti kalau ini saya terangkan ya keutamaan-keutamaan dan ininya. Saya ingin membahas min anfusikum itu yang azizun alaihi ma anittum. Karena di sini ada min anfusikum dari diri kalian. Makanya Nabi pun tahu permasalahan kita ya. Jadi makanya di sini min anfusikum yang Rasul itu adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Insyaallah kita teruskan pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.